kebetulan kita ada kegiatan tahunan sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Banyak kegiatannya juga di Hari Disabilitas ini, Mbak. Iya, untuk sekarang kita ada 3 kegiatan besar dan alhamdulillah 2-nya sudah terlaksana dan yang ini satu kegiatan besar peringatan Hari Disabilitas Internasional. Tantangannya juga pasti berbeda-beda, mulai dari SDM ataupun kalau mau buat kegiatan kan memerlukan dana. Kebetulan kita juga komunitas non-profit. Kalau misalnya mau melaksanakan kegiatan apapun itu dan mengundang orang banyak, pasti kami meminta sponsor. Kita mencari sponsor. Biasanya kan yang kita tahu netral, tuli, apa lagi tuh? Ini apa namanya? Tunadaksa. Apa lagi? Tunadaksa, ada intelektual juga. Masuk. Iya, termasuk juga, sama ada mental juga termasuk itu sebenarnya. Ada 6 lomba, menari, menyanyi, pantomim, melukis, tata busana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, ini sudah weekend. Hari Minggu ini, biasanya kita tuh kan hari Sabtu ya. Cuman kebetulan hari ini pas saya lagi di sini dan ini momennya bagus sekali. Jadi hari ini Nadina Salim bersilaturahmi ke Rumah Disabilitas Palembang. Nah, kenapa Palembang? Karena emang ada pusatnya gitu kan. Nah, jadi kita tanyakan sama Mbak ini nanti narasumbernya kita hari ini, yang hari ini kita mau belajar, Mbaknya mau sharing-sharing sama Nadina Salim. Salam kenal Mbak. Mbak Kinan. Kinan namanya anak muda satu ini. Silakan Mbak Kinan dari apa Mbak? Oke, halo teman-teman semuanya, aku Kinan dari komunitas Rumah Disabilitas Palembang. Oke, komunitas Rumah Disabilitas Palembang atau yang disingkat RDP. Disabilitas berarti ini pasti berhubungan banyak dengan adik-adik, anak-anak yang difabel ya. Teman-teman difabel. Oh iya. Sebelumnya Mbak Kinan ini adalah sebagai apa di Rumah Disabilitas ketua ya? Iya, alhamdulillah pada periode sekarang itu Kinan diamanahkan menjadi ketua umum Rumah Disabilitas Palembang. Oke. Berarti ada wilayah Sumsel juga? Atau regional lain? Regionalnya. Terus Palembang berarti gabung di regional yang besarnya gitu? Iya, kita ada yang pusatnya, terus ada beberapa regionalnya ada 9 atau 10 itu kayak Bandung, Jogja, Tangerang. Berarti kalau kita Palembang masuk regional apa? Palembang. Besar. Iya, kalau misalnya sesuai domisili, kalau misalnya teman-teman ada yang mau join, terus domisilinya pas nih di Palembang, boleh join ke Rumah Disabilitas Regional Palembang. Gitu. Caranya Betul. Apa? Cara join? Cara joinnya Ikut ada Instagramnya. Ada Instagramnya. Oke, sebelum siapa yang mau ngikutan gitu kan, kecuali Mbak Kinan dulu join di Rumah Disabilitas Palembang tuh udah lama kah atau memang baru gitu kan? Kemarin itu join di sekitar tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Ada COVID. Itu ya kebetulan kan lagi kuliah online pada masa itu lagi COVID, jadi kan nggak ada kegiatan tuh di rumah, kuliah juga cuma di rumah, jadi ikutlah kegiatan Rumah Disabilitas Palembang ini sekalian mengisi waktu luang dan tertarik nih baru dengar ada komunitas rumah disabilitas yang berfokus pada teman-teman difabel. Berarti punya latar belakang yang khusus enggak? Atau kalau sebenarnya nggak ada pribadi sendiri nggak ada. Dan untuk kalau misalnya masuk ke gabung di join di Moncel juga nggak perlu latar belakang khusus. Iya. Misalnya hanya senang sama anak gitu atau harus sekolah psikologi kan? Kebetulan anggota dari Rumah Disabilitas sekarang pun dari berbagai latar belakang Mbak, ada anak-anak yang sekolah masih kuliah dan juga bahkan ada yang sudah bekerja masih ikut join.
Berarti ini tuh adalah ada pusatnya di Jakarta. Iya, Satu yayasan kah atau memang itu mereka? Satu komunitas itu terus Iya, di Palembangnya memang mereka bikin cabang gitu ya? Iya, awalnya itu memang munculnya rumah disabilitas ini foundernya sendiri pun di Palembang. Oh, I see. Iya, jadi rumah disabilitas Palembang ini yang pertama regional. Oh, oke. Berarti ada beberapa lagi yang di Iya, regionalnya Iya, di wilayah lain. wilayah lain. Berarti di sekitar Sumsel ialah cuma di Palembang ya? Palembang. Oke, siap. Baik. Oke, Mbak, kan jadi kenapa Nadina Salim juga ada pas di sini? Itu kemarin rumah disabilitas mengontak kita. Nadina Salim diminta untuk menjadi juri pada salah satu lomba yang nanti akan dilaksanakan di bulan Desember gitu ya, Mbak ya. Nah, boleh Mbak diceritakan lombanya apa gitu kan? Iya. Kebetulan kita ada kegiatan tahunan sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Banyak kegiatannya juga di World Disabilitas ini, Mbak. Iya, untuk sekarang kita ada 3 kegiatan besar dan alhamdulillah 2-nya sudah terlaksana dan yang ini satu kegiatan besar ya, peringatan Hari Disabilitas Internasional. Hari Disabilitas Internasional ini sendiri dirayakan pada tanggal 3 Desember. Oke, Ya. Desember. Nah, untuk kegiatan kita sendiri itu ada di weekendnya, dilaksanakan 2 hari. Ada hari perdana dan juga hari puncak. Hari perdana itu di tanggal 7 Desember nanti. Iya. Dan juga hari puncaknya di tanggal 14 Desember. Salah satunya itu ada lomba yang akan dijuri oleh Nadina Salim di hari puncaknya. Nanti kita kasih tahu di mana acaranya. Iya. Jadi Mbak, kembali lagi ke kegiatannya rumah disabilitas. Berarti kan ini salah satu dari 3 acara besar yang sudah dilaksanakan oleh rumah disabilitas. Berarti kan memang tiap tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak dan adik-adik difabel gitu ya. Betul. Berarti ada gimana Mbak tanggapannya di sini, terus kemudian tantangannya gitu selama join di sini. Berarti udah lebih dari 4 tahun juga kan? Masuk ya, tahun. Iya. Sebenarnya kalau tantangan sendiri itu pasti selalu ada setiap pelaksanaan, setiap program apapun yang akan dilaksanakan pasti selalu ada tantangan dan tantangannya juga pasti berbeda-beda mulai dari SDM ataupun kalau mau buat kegiatan kan memerlukan dana. Kebetulan kita juga komunitas non profit. Kalau misalnya mau melaksanakan kegiatan apapun itu dan mengundang orang banyak, pasti kami meminta sponsor. Kita mencari sponsor. Itu dari situ aja tantangannya. Iya, banyak ke situ. Tapi kalau ke pesertanya sendiri, nah yang dibilang difabel ini apa aja Mbak? Karena kan kami juga misalnya ternyata saya ini difabel ya, gitu kan, gitu. Ya termasuk difabel itu apa aja? Biasanya kan yang kita tahu netra, tuli, apa lagi tuh? Ini apa namanya? Tadadaksa. Apa lagi? Tadadaksa, ada intelektual juga. Masuk. Iya, termasuk juga sama ada mental juga termasuk itu sebenarnya. Mental itu berarti gimana? Kalau mental itu mungkin ada psikis, teman psikis. Artinya bisa difabel juga. Berarti kalau difabel, nah misalnya netra nih Mbak, dia apakah benar-benar yang tidak bisa lihat atau hampir tidak bisa melihat juga termasuk difabel? Kan ada yang hanya cuma lihat sinar atau itu juga definisinya itu. Iya, sebenarnya itu apapun bentuknya yang memerlukan bantuan, membutuhkan alat bantu. Iya, itu termasuk. Berarti pakai kacamata? Pakai kacamata? Enggak. Oke, berarti ini pakai alat bantu dengar. Misalnya kupingnya kena kecelakaan gitu, jadi dia harus pakai alat bantu dengar. Jadi dia termasuk dalam difabel ya. Berarti berarti tidak semua juga yang anak disabilitas yang mengikuti kegiatan ini nanti misalnya itu adalah mereka yang hanya anak SLB atau apa gitu, enggak ya? Enggak, untuk khususnya di lomba ini ya Mbak. Jadi
Untuk target peserta kita di kegiatan lomba ini bukan hanya teman-teman yang di sekolah SLB aja, tapi ada juga terbuka untuk masyarakat umum. Mungkin kan ada yang jangka umurnya masih umur 25, tetapi termasuk kategori teman difabel itu masih boleh ikut. Oh gitu. Ada yang umur ya nanti? Iya, ada. Ada macam-macam lomba ya Mbak? Apa aja Mbak? Ada. Sebutin ya? Oh ya. Mas, agak di Nah, kegiatan lomba kita ini ada 6 lomba, ada menari, menyanyi, pantomim, melukis, tata busana. Oke. Nah itu salah satunya tadi yang terakhir tata busana. Iya. Saya yang nanti Iya. Kayak gitu, makanya saya juga nanti ini gimana ya gitu kan kategorinya. Makanya hari ini kita ceritanya mau meeting nih, mau meeting dan Dinas Salim akan memberikan satu inkubasi lah, pengantar gitu sebelum mereka nanti akan mulai membuat busana yang akan dilombakan gitu ya kan Mbak ya? Iya. Persiapannya udah berapa lama berarti ini Mbak? Persiapannya sendiri karena kita membuka volunteer untuk teman-teman panitia di kegiatan ini mulai dari bulan September. Oh September, Iya. Oktober, oh iya. Karena buka volunteernya ya. Open volunteer untuk teman-teman yang mau ikut jadi kepanitiaan. Habis itu kan ada jangka waktu untuk sponsorship. Iya. Selama ini acaranya gimana? Selalu rame, banyak. Iya, alhamdulillah sejauh ini udah banyak banget yang ikut, dan di tahun ini juga termasuk tahun keempat kegiatan kita HDI, singkatnya Hari Disabilitas Internasional. Oke, tahun keempat ini. Iya, tahun keempat. Dan selalu ramai dan meriah kayak gitu ya. Iya, dan di tahun ini tuh ada nama kegiatannya Mbak, namanya Ragam Karsa Inklusif. Ragam Karsa Inklusif gitu Iya. kan. Jadi macam-macam hasil karyanya dari teman-teman adik-adik disabilitas difabel gitu Iya. ya. Disabilitas apa difabel bedanya apa sih Mbak? Sebenarnya sama, hanya saja penyebutannya yang lebih sopan itu yang lebih enak teman-teman difabel. Difabel. Iya. Oh. Kalau misalnya disabilitas itu kan kalau dari Inggrisnya itu disability itu. Oke. Iya, ibaratnya kayak disability. Tidak bisa. Benar-benar Sama tidak sekali. bisa. Jadi lebih sopannya, lebih enak didengar difabel. Difabel, oke. Difabel ingat itu. Bukan ngomongin biar lebih sopan, tendengannya lebih enak ya gitu ya kan. Oke, tadi apa lagi ya? Ada pertanyaan nggak Min? Suci yang dilempar pertanyaannya. Berarti Mbak ini kegiatannya sudah enggak, rumah disabilitas ini berarti sudah lama ya? Iya, sudah. Karena kan Mbak bergabung juga, mereka udah berjalan. Kenapa kita tidak tahu ya? Dan ini lomba tata busana itu baru ada di tahun Oh, I see. Iya, kalau kita melihat ke belakang di tahun pertama itu kita itu nama kegiatannya Pekan Raya Disabilitas. Itu lombanya ada lomba melukis, ada lomba fotografi, puisi, ya sama puisi. Nyanyi kalau nggak salah ada. Ada ya? Iya. Iya. Ya, terus tahun keduanya itu pentas seni disabilitas. Oke. Konsep Drama Andi gitu. Iya, beda-beda Oh. namanya tiap tahun. Kalau yang kedua itu kan pentas seni disabilitas, itu kayak pentas seni, jadi tidak ada kategori lombanya, tapi seluruhnya itu boleh ikut. Jadi kayak Got Talent. Iya, boleh bebas lah gitu ya. Mereka Betul. mau apa aja gitu. Iya, kalau di tahun kemarin tahun kemarin itu namanya Harmoni Nusantara Inklusif. Sama ada 6 lomba juga, hanya saja kemarin ada lomba susun pempek. Iya, lomba susun pempek tuh. ada berapa banyak pempek gitu loh disusun siapa yang paling disusun cepat. yang paling menarik. Oh, iya, oke. Iya. Kayak bikin ini tumpeng dia, kayak menghias tumpeng Iya, gitu. Nah, yang betul. tahun ini ada lomba tata busana. Busana dan juga pantomim yang terbaru. Oh, pantomim. Iya. Kalau tata busana berarti mereka itu berarti ada kegiatan-kegiatan di sekolah SLBT yang memang makanya ada tata busana ya. Iya, mereka memang kayak ada jurusannya. Jurusan SMK tata busana. bukan ya? Apa Bukan. ekskul? Kayak materi sekolahnya. oke. Mereka itu ada tata busana, terus ada yang masak gitu. Oh, iya. skill. Iya, skill. Emang ada pembelajarannya di sekolah. Oh iya Mbak, kalau dia kesulitan bicara itu gimana? Kayak yang
apa namanya itu kayak illustration apa? Suming. Suming termasuk difabel nggak? Iya, termasuk. Oh iya. Karena mereka apa ya tidak jelas dalam berbicara gitu. Iya, mungkin ada. Iya, karena memang kita punya teman kemarin yang jadi narasumber juga dia penjahit. Laris jahitannya. Dan dia apa namanya Mbak Lasri itu dia bilang dia kan memang dia bilang dia termasuk disabilitas. Oh iya kan gitu kan, karena kan kita pikir ya dia kan bisa bicara dan bisa dengar gitu loh. Ternyata dia juga termasuk dalam disabilitas. Difabel kan difabel. Oh kayak gitu. Ya. Berarti Mbak kalau berarti ada banyak SLB lah di Palembang ya. Iya betul. Ada berapa banyak Mbak? Kalau boleh tahu? Kalau yang kami undang untuk di kegiatan ini ada 14, mungkin masih ada lebih dari itu juga. 14 itu SD, SMP campur? Iya, campur. SD, SMP, SMA dan semua. Oh swasta dan negeri? Negeri. Oh semua negeri itu ya? Enggak, yang ada negeri swasta itu dan negeri. dari pembina, SLB pembina. Oh itu negeri? Iya, selebihnya itu swasta. Oh baru juga tahu malah pikir SLB itu semua negeri aja. Enggak, satu. Iya cuma satu. Oh gitu, banyak ya ternyata. Iya, harapannya kan bisa lebih banyak lagi untuk sekolah SLB yang negeri gitu. Oh iya betul. Apalagi misalnya yang ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya untuk skill gitu ya. Karena kan seperti yang dibilang sama narasumber kita yang Mbak Lasri kemarin itu kan dia masuk di SMA biasa, bukan SMA LB juga. Jadi dia sambil dia sekolah di ujung kelas 3 dia ngambil les jahit. Jadi dia nggak kuliah, lulus les, lulus sekolah juga pas kebetulan udah habis itu dia buka jahitan di rumah. Jadi dari tetangga-tetangga ini bagus jahitannya. Tahun ke-5 ya, tahun ke-5 apa tahun ke-3 gitu baru dia ngambil asisten bareng kerjain sampai sekarang udah 25 tahun ya jahit itu. Customernya banyak jahitannya, soalnya dia juga pinter kan, jadi pokoknya baju yang dia buatin untuk ibu-ibu itu semua nggak ada yang beda, nggak ada yang sama kata dia. Ada dia juga gitu. Inspirasi mahal tuh idenya. Iya, jadi dia betul memang dia senangnya di bagian jahit gitu kan. Karena kan sebenarnya banyak bisa di salon, bisa jahit yang lain gitu. Tapi aku senang jahit ya gitu. Jadi emang punya skill itu kan memang apalagi untuk mereka yang difabel mungkin kan kesempatannya tidak sebanyak yang apa kita nyebutnya ya yang di luar yang difabel gitu. Jadinya mereka punya skill supaya bisa survive gitu ya, mungkin lebih dan juga mungkin lebih cepat menyadari kemampuan apa yang ada di diri kita dan juga langsung diasah gitu. Seperti yang Mbak Lasri tadi kan, yang sekolahnya sekolah biasa. Iya, cuma karena menyadari kemampuannya dan hobinya tadi langsung ikut les tadi. Jadi semakin berkembang. Harapannya memang untuk teman-teman yang di luar sana juga perlu menyadari kemampuan apa yang kita bukan punya. cuma mereka aja lah, kadang-kadang kita ada yang ini kan nggak tahu aku nih mau kuliah apa gitu kan, banyak yang nggak tahu skillnya saya kemana, dan sebenarnya harusnya banyak main, banyak tahu ke sini tahu ke situ gitu. Salah satunya nonton juga podcast kita yang banyak inspirasinya bisa Oke, nah hari ini jadi Nagina Sari mau ngasih kegiatan nih buat adik-adiknya nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya kita ini lanjut setelah ngobrol-ngobrol ini. Makasih banyak Mbak Kina sudah ngobrol sama Nagina Sari. Semoga sukses acaranya. Nanti mudah-mudahan Nagina Sari juga sering diundang-undang lagi. Kita juga senang banget karena banyak teman-teman kami juga yang pastinya mau berbagi ilmu untuk adik-adik kalau misalnya nanti rumah disabilitas ada kegiatan mengenai apalagi ini ya untuk kelas dan pelatihan apapun itu membutuhkan. Siapa tahu bukan hanya target pesertanya bukan hanya teman-teman dari sekolah SLB, bisa jadi di luar sana kan yang setelah lulus sekolah
masih belum tahu Iya. kemana arahnya atau itu. alumni atau Iya. bukan alumni, terus kemudian ada terjadi sesuatu sama dia, terus dia biar nggak minder apa gimana gitu kan ada yang silakan. Oh mau tanya kayak Fauzi. Silakan. Untuk ada batasan umur nggak sih? Untuk lomba atau untuk yang ikut di sini? gitu. Oh, Ikut ke sini misalnya. Untuk ikut lombanya. Ah. Kalau untuk ikut lombanya sendiri kita ada batasan umur, mulai dari 13 tahun sampai 25 tahun. Oh, oke. Karena kan pasti yang ikut itu masih kecil-kecil, kasihan kalau misalnya di satu lomba yang sama terus disandingin di kompetisi dengan teman-teman yang udah umurnya. Iya, gitu. Berarti untuk remaja. Tapi kalau untuk bergabung di komunitas FDP sendiri ada batas umur? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Iya. Berarti bebas, yang penting bisa meluangkan waktu banyak gitu kan. Untuk daftarnya gratis atau? Iya, gratis. Gratis. Dan juga kita terbuka, komunitas kita juga terbuka kalau misalnya ada anggota yang mau join, terbuka untuk teman-teman difabel dan juga non difabel. Kebetulan ada beberapa anggota kita juga dari teman-teman difabel. Oh iya, berarti lebih paham ya. Bisa mengambil dari sudut pandang. Nah, Mbak biasanya ngumpulnya di mana, Mbak? Kita ada sekretariat sementara, ya itu lokasinya ada di KM 5, lorong sebelum LRT, stasiun LRT Dempo. Oke, dia di Google Map ada kali ya? Ada di Google. Oh iya iya. Soalnya kan mau daftarnya gimana gitu kan, DM aja. Jangan Iya. DM lakinan, DM RDP-nya. Betul, komunitasnya. Ada nanti Mbak siapa nanti yang nerimanya, pokoknya ada miminya lah yang nerimanya di RDP itu. Oke, makasih banyak. Iya, ada salah satu kegiatan kita juga di ini, di klinik tumbuh kembang anak. Oh, oke. Iya, kebetulan yang kita ada Oh, iya, ini Pak. ada di Iya, Siopro. Ya, salah Siop. satu klinik tumbuh kembang Siop. anak di Palembang. Oh ini juga yang memang sering kita pakai di sini juga ya? Iya, sempat beberapa kali kerjasama dengan pihak Siopro. Oh iya, ini ada apa aja ini hanya apa namanya itu terapi-terapi Terapinya ada terapi wicara, terus apa satunya? berbicara, terus apa lagi sih? Ada Banyak kayaknya ada kuliah Iya, ruangan ada ruangannya di atas tadi, terapi wicara, okupasi, Okupasi itu apa? kayak sensorik, Sensorik. Kemudian fisioterapi juga. fisioterapi, hipnoterapi. Ada juga. Ada juga ya? Iya. Oh, jadi kalau yang kayak air, pakai air gitu-gitu juga Iya, ada. melatih sensorik dan motoriknya juga di sini. Oke, siap. Pokoknya Buka ini. dari kapan? Iya. Kalau di sini bukanya Bukanya itu setiap hari ya? Senin sampai Sabtu. Oh, sebentar. Buka. Ya, jadi hari libur maksudnya Iya, kita betul. tutup, jadi mesti pakai. Biasanya ini rame ya, ada yang klinik, ada yang Ada yang terapi psiko, apa namanya? apa? Psikiater. Psikiater. Ya, psikiater ya berarti ya. Iya. Psikiatri. Siap, oke. Ada lagi yang sampaikan? Habis? Oke, ya oke. Bismillah, semoga lancar saya Martina dan teman-temannya dari Rumah Disabilitas Palembang, sukses terus. Nadina Salim juga di sini kita mau lanjut ke atas dengan saya semua. Sudah gak ada yang mau disampaikan lagi, kita akan lihat ke atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Foto dulu. oh iya, betul.